hampir 10 testimoni. Kalau saya pribadi sih kurang suka dengan buku-buku yang terlalu banyak testimoni. Karena memang kalau saya sih melihat buku itu bagus bukan karena testimoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai hati dan pikiran di channel Astaman Ground. Semoga anda semua sehat, raga dan jiwanya yang paling penting. Ya, kali ini kita akan membahas tentang sebuah buku. Ya, kemarin 1 tahun yang lalu sempat saya bahas ada buku, cuman 1 kali video saja tag. Setelah itu ya lepas semua. Tidak ada lagi tag-tag video, ya mohon maaf lah ya. Jadi kali ini saya coba untuk aktifkan kembali. Kemarin tuh anggap-anggap aja kita memang perlu istirahat sejenak, minggir dulu sejenak untuk kemudian bangkit kembali ya. Ibarat prinsip katapel lah, ditarik dulu ke belakang untuk melesat jauh ke depan. Oke teman-teman, jadi kita hari ini akan bahas tentang sebuah buku. Ini karya ketiga dari Luis Basah. Judul bukunya yaitu Prolium. Ya, jadi dalam pembahasan buku ini kita akan bagi menjadi 3 bagian. Pertama isi, kedua kelebihan, 3 kekurangan. Biar teman-teman bisa melihat secara utuh ya, jangan cuma kelebihannya saja kan. Kita juga harus bahas kekurangannya apa sih gitu. Jadi sebelum kita beli itu tahulah kita sudah tahu resikonya, tidak kecewa lagi. Nah, kita akan mulai bahas dari isi ya. Pertama saya ingin tunjukkan dulu sampul. Tuh, menarik banget kan sampulnya. Jadi kayak warna-warna jingga gitu, mau dipadu dengan warna hitam. Kemudian terus ada 1 orang sedang mendaki, mungkin sudah sampai ke puncak ini. Ya, sangat menarik sekali untuk membuat, ya kalau saya pribadi sih selain melihat belakang itu tulisan dari buku itu, saya juga melihat sampulnya. Sampulnya itu menarik nggak? Kan kalau kita coba banding-bandingkan sampul-sampul buku di zaman tahun-tahun dulu gitu, 90-an, 80-an kan beda banget kan sama sampul buku yang sekarang. Itu menjadi salah satu sisi menarik. Halamannya ada 181 halaman. Tebal buku ini sekitar 1,5 cm. Jadi tidak terlalu tebal, buat teman-teman bisa membacanya sampai habis saya rasa. Jadi tidak usah takut tidak bisa sampai selesai membaca, karena memang buku ini tidak terlalu tebal, cuma 185 halaman, tebalnya 1,5 cm. Jadi aman lah buat teman-teman membaca dan menyelesaikan buku ini. Jadi ini adalah buku yang sudah ketiga dari buku-buku sebelumnya, bertema tentang perjalanan dan juga pendakian seorang. Sebelumnya itu ada judulnya Bara, judul bukunya. Terus yang kedua ada judul bukunya itu Gitanjali ya. Dan yang ketiga ini Prolium. Jadi emang judul buku yang dibuat oleh Febrialdi ini unik-unik ya judulnya ya. Dari mulai Bara, Gitanjali, Prolium, enggak sederhana gitu judulnya. Misal judul bukunya Naik Gunung, bukan kayak gitu. Tadi judul-judul yang buat kita tuh penasaran apa sih sebenarnya artinya gitu kan. Kayak misal Prolium, apa sih Prolium itu? Saya juga nggak tahu Prolium itu apa. Baru dapat dari isi baca sampai selesai bahwa oh itu arti dari Prolium. Sama juga Gitanjali, Bara, apa nama orang atau siapa kita juga nggak tahu. Baru setelah buka bukunya baru tahu artinya itu rupanya. Nah, saya mendapatkan buku ini pre-order kemarin, makanya dapat tanda tangan penulis langsung dari Mas Febrialdi ya. Diselipkan juga kata-kata di sini. Ada nih kata-katanya. Saya bacakan ya.
di tengah gemerlap dunia yang penuh dengan kompetisi, pertarungan terberat dan melelahkan yang sesungguhnya ialah melawan ego, nafsu, dan diri sendiri. Cukup memotivasi. Buku ini diterbitkan oleh Media Kita. Salah satu yang saya suka dari penerbit Media Kita ini adalah pembatas bukunya. Jadi pembatas bukunya itu unik, teman-teman. Yang uniknya tuh ini nih. Nih, hitam polos, kemudian ada nama penerbitnya. Ini yang membuat unik. Jadi enak gitu, megangnya nggak kasar, halus gitu. Jadi ya jadi daya tarik sendiri lah buat saya sendiri pribadi, minimal saya pribadi. Nah, kita masuk ke isi cerita. Jadi buku ini menceritakan tentang seorang pemuda masih kuliah, mungkin sekitar umuran 20-an lah ya. Masih ya kuliah tapi sudah semester akhir. Tapi dia sudah punya banyak pengalaman. Mulai dari, maksud saya pengalaman di sini adalah pengalaman perjalanan naik gunung, kemudian naik bis, keliling kota. Jadi yang saya suka dari salah satu tokoh di sini, tokoh utamanya lah gitu ya. Dia banyak pengalaman perjalanan dan itu perjalanan yang tidak biasa. Bahkan kadang perjalanan sendiri mengelilingi kota, dari kota A ke kota B dan macam-macam. Nama tokoh utama di buku ini adalah Irham. Jadi Irham ini suatu ketika ingin melakukan perjalanan jauh, traveling. Tidak seperti biasanya. Kalau biasanya dia travelingnya udah tujuan tuh, mau naik gunung ini, mau naik gunung itu. Nah, kali ini dia jalan saja, ngalir saja, mengikuti langkah kakinya mau kemana. Dia dari Bandung, ya pamit sama ibunya, terus melakukan perjalanan. Dalam perjalanan pertama, kedua, ketiga, ya sampai suatu ketika dia banyak konflik yang dia hadapin di setiap perjalanannya. Mulai dari konflik ketemu cewek yang itu ternyata hamil di luar nikah, kemudian dia harus mengantarkan cewek itu ke rumah sakit dan seterusnya. Kemudian ketemu teman-temannya dulu. Ada juga satu momentum ketika dia sudah sampai di depan rumah temannya, ternyata temannya itu sudah meninggal. Jadi macam-macam pengalaman yang dia dapatkan dari perjalanannya, yang itu bisa saya simpulkan sebenarnya dia sedang mencari arti dari kehidupan. Dia sedang mencari apa sih gunanya hidup dia ini, mencoba untuk melakukan evaluasi diri dari setiap kehidupan yang telah ia jalanin selama ini. Dan dia coba membanding-bandingkan dengan teman-temannya. Oke, kita pindah posisi sedikit ya. Tadi terlalu dekat. Nah, tadi saya lupa tahun terbit ya. Tahun terbit, jadi buku ini terbit baru tahun 2020 ini. Ini masih sangat baru sekali buku ini. Saya aja kemarin pre-ordernya sekitar bulan 7 atau bulan 8 gitu. Dan sudah saya selesaikan buku ini bulan 8 kemarin. Nah, teman-teman, kita masuk ke kelebihan buku ini. Nah, apa sih kelebihan buku ini? Saya buat jadi 3 saja ya, nggak usah banyak-banyak. Jadi kelebihan buku ini, pertama tentu, of course, adalah sampulnya. Ya, menurut saya ini jadi daya jual yang tinggi sekali, daya tarik yang sangat baik sekali untuk orang-orang mau beli, karena emang sampulnya itu menarik. Dan judulnya juga buat penasaran. Kemudian ya apa ya, sampulnya itu nggak biasa gitu, buat kita tuh jadi pengen ngoleksi gitu, kayak poster-poster dipajang, bisa enak melihatnya gitu kan. Kalau saya sih itu sampulnya yang menarik. Dan jujur ketika saya mau beli buku ini, saya lihat sampulnya cukup good looking lah kalau bahasanya sekarang kan. Sampulnya good looking sekali, enak dilihat dan bikin kita pengen majang dan pengen lihatnya setiap kali buka pintu kamar gitu kan, atau buka pintu perpustakaan pribadi kita, pengen lihat ada terpajang buku Prolium dengan sampulnya yang sangat kece sekali, seperti itu ya. Nah, yang pertama itu adalah sampul. Terus yang kedua, kalau saya ngelihat adalah gaya bahasa.
Jadi gaya bahasanya sangat moody sekali ya, muda, fresh sekali ya. Emang kelihatan ini penulisnya sangat terbiasa menulis buku-buku tema-tema perjalanan, tema-tema traveling seperti itu, naik gunung dan lain sebagainya. Jadi bahasanya tidak kaku, tidak buat kita mikir banyak gitu. Ini contoh, saya ambil satu kutipan dari buku ini di halaman 159 bab ke-18. Tuhan menciptakan gunung-gunung agar manusia dapat berguru dan memahami bahwa kehidupan adalah fata morgana yang selalu nampak indah dari kejauhan. Terus kita coba cek lagi yang lain. Nah, ini ada lagi nih. Sejauh apapun bertualang, perjalanan mengajarkan kata hilang. Untuk lebih memahami dan mengenal sebuah kata pulang. Ada lagi ya, bonus lah ya buat teman-teman yang belum baca biar menarik dan mau beli buku ini. Saya sih tidak jualan buku atau promosi buku buat saya mau jual ya, tapi saya menghargai karya orang, dan salah satu cara saya menghargainya ya saya sharing karya-karya yang bagus seperti ini. Nah, ini ada lagi nih, halaman 79. Kemungkaran yang dibungkus rapi dengan mengatasnamakan kebersamaan demi kebaikan nyatanya seringkali menumbuhkan kezoliman dan kemunafikan belaka. Ya, cukup buat mikir nggak apa sih maknanya gitu ya. Tapi ya masuk gitu kan di otak, nggak terlalu kaku ataupun batu banget gitu kan. Ini yang halaman 93. Ambillah sedikit jeda untuk sekedar menikmati dan melepas rindu pada alam raya. Luangkanlah waktu sebentar saja, sekedar melihat keindahan matahari terbit dan tenggelam di atas sana. Menarik kan? Ya, buat anak-anak yang suka jalan. Kita lihat dulu, saya lupa mau bahas apa lagi tadi. Kelebihan sampul gaya bahasa, tema. Ya, buat anak-anak gunung yang suka jalan dan suka melamun di perjalanan. Buku ini kayak menggambarkan kalian sejati lah. Betapa banyak sekali memori yang kalian ingat ketika dalam perjalanan itu mewakili di dalam buku ini ada. Nah, apalagi kelebihannya? Ketiga kelebihannya adalah tema. Ya teman-teman, jadi emang tema perjalanan, tema traveling, tema naik gunung ini jarang sekali yang ngangkat. Ya, jarang sekali yang ngangkat. Ya, kalau saya sih ingatnya kalau masalah perjalanan naik gunung tuh kayak novelnya Mbak Azura Dayana misalnya ya, MDPL naik Gunung Dempo ada. Saya belum baca sih, tapi itu menarik, banyak orang yang beli. Nah, kalau untuk buku perjalanan sih gunung, ya saya baru baca buku-buku dari Febrialdi ini. Kayak kemarin itu Bara, judul bukunya Gitanjali. Nah, anak-anak muda suka traveling, suka jalan-jalan, suka naik gunung, nih cocok banget buku ini buat dia ngelihat, oh ternyata gue tuh kayak gini, saya tuh seperti ini rupanya ya, kalau dibuat jadi sebuah buku. Nah, jadi emang cocok buat teman-teman yang suka naik gunung, camping, jalan-jalan ke pantai, suka misal melancong dari kota ini ke kota itu, naik bis, dalam bus, menghayal dan sebagainya. Nah, ini cocok lah, sangat pas sekali buat teman-teman. Makanya temanya ini jadi salah satu kelebihan kalau menurut saya, karena memang temanya jarang diambil oleh para penulis. Dan pasarnya juga pas, pasarnya anak muda, orang-orang yang masih aktif, orang-orang yang lihat sosialnya masih membara, jadi tertarik buat beli buku ini karena temanya sesuai, tema anak muda, tema seorang yang suka traveling, seorang yang ingin mencari arti kehidupan dalam sebuah perjalanan. Cocok. Itu 3 kelebihan kalau menurut saya pribadi ya. Pertama, sampul buku, kedua, bahasa yang digunakan, dan yang ketiga adalah tema itu sendiri, yang itu buat penasaran buat beli dan baca. Nah, ini yang tak kalah penting, kita masuk ke kekurangan. Jadi buat teman-teman, jadi nggak, ketika beli buku itu nggak ini ya, tidak kecewa nanti, oh kok gini sih, padahal ketika dibaca
baca belakangnya buku gitu ya, cukup menarik, soalnya isinya kok nggak bagus segala macam. Nah, ini makanya saya sampaikan kekurangannya biar teman-teman bisa melihatnya lebih kompleks. Nah, ini mohon maaf ya Mas Febri Aldi, saya cuma menyampaikan pandangan pribadi, selebihnya memang buku ini top banget. Nah, saya sampaikan kekurangannya, saya cek dulu, lupa apa yang mau saya sampaikan tadi. Ternyata tidak mudah membuat sebuah video cuman untuk bahas buku saja teman-teman. Kekurangan, ya pertama penokohan karakter dan alur. Nah, jadi kalau menurut saya pribadi, penokohan dan karakternya itu kurang dapet. Irham yang dijadikan tokoh utama di sini terkesan, kalau saya melihatnya nggak maksimal dapet gitu, gimana wataknya, gimana cara dia berpikir itu kurang maksimal. Terkesan gini teman-teman, maksud saya kayak kita ada hidangan makanan. Nah, hidangan makanan itu nggak sampai kita cicipi pakai mulut gitu, hanya kita lihat pakai mata, pakai hidung, baunya seperti ini, kelihatan dari matanya, kelihatan dari fisiknya seperti ini, sudah tidak sampai mencicipi. Nah, Irham dalam buku ini penokohannya kalau menurut saya cuma sebatas itu, jadi tidak lengkap dan kurang lah, sedikit lagi gitu. Kemudian alur, nah alurnya itu juga masih menurut saya pribadi melompat-lompat dan belum dapat nih. Saya pribadi sih belum dapat sinkron antara satu bab ke bab yang lain, antara satu kisah dengan kisahnya yang lain. Nah, itu belum dapat juga saya. Seperti misal dia dari kota Bandung misalnya mau ke kota Malang. Nah, itu prosesnya itu nggak smooth teman-teman, nggak lembut gitu. Jadi terkesan ya pindah saja gitu dari satu kisah ke kisah lain. Nah, itu saya agak jadi ke satu poin kekurangan. Nah, kemudian apa lagi sih kekurangannya? Ya 3 juga ya, kelebihannya 3, kekurangannya juga 3 lah. Kekurangan yang kedua adalah lupa lagi, kita cek lagi ya, terlalu banyak testimoni dalam buku ini. Kurang lebih ada sekitar pembukaannya saja ya, pembukaannya saja ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, ya hampir 10 testimoni. Kalau saya pribadi sih kurang suka dengan buku-buku yang terlalu banyak testimoni, karena memang kalau saya sih melihat buku itu bagus bukan karena testimoni. Saya tuh berharap buku itu yang dia jual itu emang gagasannya, isinya gitu, apa yang ingin dia sampaikan, bukan apa yang menurut orang. Ya tidak apa-apa, jadi masalah juga ada testimoni, tapi jangan terlalu banyak, itu menurut saya. Karena ketika terlalu banyak testimoni, kayak seseorang yang ingin selalu di-mention gitu, ingin selalu di-up, jadi dia seperti berdiri di atas punggung orang-orang yang sudah terkenal. Ya, saya melihatnya kayak seperti misalnya Pilkada Solo sekarang, seperti itu kan. Kalau kita mau bawa ke politik, karena bapaknya presiden, anaknya jadi calon wali kota. Nah, itu kan bukan karena dia punya gagasan yang bagus, bukan karena dia punya track record yang bagus, tapi karena seseorang tokoh. Nah, begitupun testimoni menurut saya pribadi. Kalau terlalu banyak kurang asik. Terakhir dari kekurangan buku ini adalah ceritanya menggantung, tidak seperti Bara Gitanjali. Memang kedua novel yang sebelumnya itu cukup menggantung, tapi nggak gantung-gantung banget, masih nyentuh tanah dikit gitu, jadi dapet. Nah, kalau ini benar-benar gantung teman-teman. Jadi saya tidak mendapatkan akhir dari cerita ini seperti apa, bagaimana kelanjutan dari Irham itu, apakah dia meninggal atau tidak, karena memang beberapa novel seperti Gitanjali Bara sebelumnya itu agak serem juga ya, sampai meninggal gitu tokoh utamanya. Nah, tapi di novel ini dia tidak sampaikan seperti itu, cuman memang dia membuat pembaca mikir sendiri gitu, gimana nasib dari Irham dalam tokoh utama ini. Oke teman-teman, gitu aja, tidak usah lama-lama kita ya, cukup ya sebentar sajalah sebagai pembuka, tidak usah terlalu panjang-panjang. Nah, yang penting teman-teman bisa tahu sekilas, sepintas, dan punya gambaran tentang novel ini. Selebihnya teman-teman bisa cek sendiri dan baca
selengkapnya dari kisah ini. Pasti banyak-banyak hal yang terlupakan dari saya, dan mungkin juga ada pendapat-pendapat saya yang mungkin tidak cocok dengan cara pandang teman-teman. Nah, jadi saran saya lebih baik langsung beli dan baca dan buktikan apakah benar apa yang saya sampaikan atau teman-teman ada pendapat sendiri. Demikian pembahasan buku Prolium. Lakukan perjalanan keliling kota untuk mendapatkan banyak referensi kehidupan. Oke? Cukup sekian, semoga kita berjumpa lagi di bahasan buku-buku yang lain. Makanya mohon dukungan teman-teman, jangan sampai ini video terakhir saya di tahun 2020. Semoga ada bahasan-bahasan buku di video-video selanjutnya, makanya tolong didukung channel ini supaya terus upload video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum.